Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ridho Hidayat dan kali ini saya akan menjelaskan tentang kode yang telah saya buat. Pertama-tama di sel pertama di sini kita melakukan import untuk library yang akan digunakan untuk kode-kode selanjutnya. Sini ada matplotlib, ada NumPy dan ada CV2. Yang pertama di sini kita menggunakan kita membuat sebuah variabel bernama citra1 dan citra2 yang berisi gambar yang ada di sini, yaitu gambar 2 ini. Selanjutnya di sini kita membuat sebuah fungsi yang kita beri nama fungsi 1, yaitu di sini fungsi 1 ini adalah untuk memflip sebuah image tergantung mau flipnya itu ke arah mana, ke arah X atau ke arah Y, ke kiri, ke samping atau ke atas, bawah gitu. Dan di sini kita membuat hasil 1 dengan memasukkan fungsi 1 dengan memasukkan kode i1 dan memasukkan variabel yang sudah kita buat tadi, citra2, yaitu gambar untuk citra2-nya, kita putar ke kita flip ke arah X. Dan kita di sini matplotlib tadi untuk men-show gambarnya. Di sini gambarnya sudah terlihat sudah terputar ke arah X-nya. Jadi dia ke atas. Dia ke kiri, sorry. Selanjutnya di sel kedua, di sini kita menggunakan fungsi, kita membuat fungsi yang sama, yaitu fungsi untuk flip gambar tadi, lalu kita menggunakannya lagi untuk hasil yang kedua, yaitu untuk citra1 yang kita flip ke arah Y, dia berubah menjadi seperti ini. Terlihat yang awalnya begini, kita flip dia menjadi seperti ini. Selanjutnya adalah menggabungkan dua gambar tadi yang sudah kita flip menggunakan fungsi 2a. Di sini eh, kita membuat fungsi lagi untuk fungsi 2a dan lalu kita gunakan pada variabel hasil ketiga dengan menggunakan gambar hasil 1 dan hasil 2 tadi sehingga terciptalah gambar seperti ini. Setelah dua citra tadi menjadi gambar yang utuh, selanjutnya kita membuat fungsi 4R, yaitu fungsi untuk melakukan bukan crop sih, melakukan slicing pada citranya. Jadi di sini kita melakukan slicing sebanyak 8 kali. Eh, setiap setiap gambar yang ada di sini kita slicing sebanyak 2 kali, yaitu untuk bagian X dan Y-nya. Seperti di sini, kita potong sebanyak 4. Untuk hasil kanan atas yang ini, kita potong sebanyak 400, 800 sesuai dengan di sini, 400, 800. Lalu kita memotong untuk pi-nya, yaitu 0 dan 400, yaitu di sini dan di sini. Begitu terus. Setelah kita potong untuk pertama kali, kita potong lagi untuk kedua kalinya. Begitu terus hingga semua gambarnya sudah terpotong dan menjadi 4 gambar terpisah seperti ini. Kenapa ini perlu dilakukan? Karena nanti untuk translasi dan dilatasinya kita tidak perlu ntar biar pixelnya itu nggak beda, biar nggak ada gambar kosong pixel hitamnya ntar. Lalu setelah selesai mengcrop gambar yang sebelumnya menjadi 4 gambar yang berbeda, di sini kita melakukan fungsi rotate, sorry, sebanyak 90 derajat kepada gambar hasil kanan bawah, yaitu yang ini. Kita rotate 90 derajat sehingga menjadi seperti ini. Lalu kita menggunakan fungsi 1 yang sudah kita buat tadi dan memflipnya ke arah X.
sehingga menjadi seperti ini. Lalu kita gunakan juga eh, fung- fungsi rotate untuk gambar yang hasil kiri atas. Kita merotate nya sebanyak 90 dan memflight-nya juga ke arah X. Selanjutnya yaitu fungsi 5. Kita membuat fungsi baru di sini, fungsi 5, yaitu fungsi untuk translasinya. Gunanya translasi ini apa? Gunanya untuk menghilangkan ke pixel-pixel hitam pada ujung gambar yang sudah kita potong tadi. Sehingga menjadi seperti ini. Di sini lalu kita melakukan dilatasi, yaitu mengcrop untuk pixel hitam yang berada di luar di luar gambarnya, tadi translasi untuk yang ada di dalam. Di sini kita menggunakan dilatasi untuk gambar yang di luarnya sehingga tidak ada pixel hitam nanti saat kita menggabungkan keempat gambar ini kembali menjadi satu gambar yang utuh. Ini fungsinya. Ini kita potong sesuai dengan pixel hitamnya. Dan pastikan untuk memotongnya biar pixelnya nggak beda gitu. Nanti ada yang 700 kali 700 atau 80 kali 700 itu nanti membuat gambarnya ketika digabungkan itu terdapat pixel hitam. Nah, setelah kita melakukan translasi dan dilatasi, selanjutnya adalah untuk menggabungkan gambarnya. Tapi kita tidak menggabungkannya seperti tadi, seperti menumpuk. Kita menggabungkannya di sini ke arah kiri dan kanan. Itu gambar kiri dan kanan kita gabungkan sehingga membuat menjadi seperti ini. Nah, hasil kiri dilatasi dan hasil kanan dilatasi kita gabungkan menjadi satu sehingga menjadi gambar seperti ini. Lalu gabung dua yaitu untuk hasil kiri bawah dan kanan bawah dilatasi, kita gabung hingga menjadi seperti ini. Jika sudah jadi dua gambar utuh seperti ini, selanjutnya kita hanya perlu menggabungkan mereka menjadi satu kesatuan, yaitu menggunakan fungsi 2C, yaitu menggabungkan citra menggabungkan citra untuk atas dan bawah. Tadi buat kiri dan kanan, sekarang atas dan bawah. Yaitu tinggal kita masukkan gabung gabung dan gabung dua tadi variabelnya, lalu sehingga menjadi gambar yang lengkap utuh seperti ini. Selanjutnya adalah kita membuat histogram, yaitu dengan matplotlib tadi. Kita tinggal masukkan nama variabel gambar yang sudah dibangun lengkap dan dot level. Dan di sini benchnya 256 dan range-nya dari 0 sampai 256 di sini. Selanjutnya adalah dengan cara menormalisasi gambarnya. Di sini kita citra floatnya kita bagi dua dan mengubah tipe mengubah tipenya citranya kita ubah ke tipe kita ubah ke UINT 8 sehingga kita bisa melakukan normalisasi. Setelah dinormalisasi, kita gunakan histogram seperti sebelumnya, yaitu untuk melihat eh, intensitas dari pixelnya. Selanjutnya, di sini kita melakukan konvolusi dari array yang telah diberikan. Di sini kernelnya, kernel yang telah diberikan. Di sini kita melakukan konvolusi, yaitu melakukan penghitaman pada gambar, eh, menurunkan gambarnya, menurunkan warna dari gambarnya menjadi lebih gelap. Selanjutnya di sini adalah untuk histogram gambar yang sudah kita konvolusi.
tinggal kita histogram aja kayak tadi, tinggal pakai citra final. Tuh di sini terlihat histogramnya. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.